manifesto gue tuh adalah to innovate the way people experience businesses. Jadi gue pengen fokusnya tuh ke people. Walaupun background gue tuh engineering. Jadi sangat clear buat kita bahwa yang perlu kita bantu itu selain kita membantu mereka untuk level up, kita membantu mereka untuk survive. Karena itu lebih penting. Untuk bisa mengubah pemikiran seseorang itu kan ranah Tuhan sebenarnya. Kita hanya bisa menyebarkan message-nya itu sebanyak mungkin dan seluas mungkin, udah. AI ini akan butuh banyak sekali output dari manusianya. Untuk si manusia ini kemudian bisa memberikan output yang tidak ada dalam learning database-nya dia, maka dia harus menemukan satu hal yang baru. Dan tidak mungkin dia bisa menemukan satu hal yang baru kalau dia tidak merasa bosan. Jadi satu hal yang dijauhi oleh orang sekarang justru adalah sumber kekuatan inspirasi kita. Guys, welcome back to Founder Talks by Samandana. Hari ini gue punya session khusus karena again ditemenin sama co-host gue, Angga, yang saat ini jadi ketum MES ya Pak ya? MES Jakarta. MES Jakarta. Ketum MES doang nanti offside. Karena kalau ketum banyak ketum-ketum yang lain ya. Tapi kalau ketum MES cuma lu doang ya. MES Jakarta adalah masyarakat ekonomi syariah. Masyarakat ekonomi syariah. Jadi Angga akan ngobrolin tentang masalah syariah. Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang IT. Nggak ada hubungannya. Guest kita hari ini adalah Novan. Thank you Pak Novan. Halo. Novan adalah co-founder dari Kasir. Terima kasih Pak sudah datang. Sama-sama, terima kasih sudah diundang loh. Lu berarti dari awal sama Angga siapa yang ngajakin pertama kali untuk join sama Kasir? Atau lu dibohongin sama Angga? Ini jangan bohong gitu. Ini sebenarnya sesi yang ini ya, sesi sedikit nepotisme ya. Iya, ini nepossession kita namain. Iya, itu tahun 2000. Jadi gue uniknya tuh ketemu Angga di tahun 2014 waktu itu. Dan kita out of nowhere kenalan karena emang dikenalin sama teman kosan gue dulu. Ya kita ketemu karena ada kebutuhan dia mau bikin aplikasi buat sepupunya waktu itu. Yes. Nah terus kita ngobrol sama sepupunya dan setelah dari situ kita ngobrol lagi tentang bagaimana implementasinya. Baru mungkin 2 kali kita ngobrol, gue ngerasa ngeklik gitu kan. Wah kayaknya bisa nih, gue kibulin gitu kan. Terus gue aja, gak gimana kalau misalkan kita bikin company yuk gitu. Jadi out of the blue ya gue tanya gitu. Cuma waktu itu kita gak tahu mau bikin apa. Cuma kebayang aja, kayaknya nih enak deh bikin bisnis bareng sama dia. Fast forward 1 tahun kemudian, gue resign duluan. Gue resign, terus kita udah mulai kelihatan nih mau bikin apaan gitu. Jadi karena dari saat kita bikin ketemuan, terus kita ngobrol kayak ini aplikasi ini bisa nih buat yang lain juga gitu. Dan akhirnya kita bilang ya udah gimana kalau kita bikin company untuk bikin aplikasi ini untuk orang gitu, untuk orang banyak bukan cuma 1 orang aja gitu. Dan dia setuju. Akhirnya di 2015 gue resign dan gue ajakin dia juga untuk resign juga gitu ya. Jadi sama-sama kita resign. Kita kan benar-benar start from zero kan. Jadi apapun yang kita pakai itu selalu gratis. Nah gue ingat banget pas gue bilang enggak kita pakai Google Drive gitu kan. Google Drive apa mas? Masih old school banget kayaknya orang. Jadi gue kayak harus ngajarin Google Drive gitu, yang ngajarin pakai Google Docs sama Google Spreadsheet gitu. By the way sebelum lu 2015 tuh udah berapa tahun lu berkecimpung di dunia IT? Ya dari kuliah ya. Berarti berapa sejak tahun? Kuliah. Berapa tahun? Enggak berapa tahun. Gue pengen tahu berapa tahun kemudian experience lu untuk menjelaskan sebuah Google Drive gitu. Kalau dengan kuliah mungkin 15 tahun lah. 15 tahun. Iya. Setelah gue 15 tahun baru kemudian gue bikin company gitu. Oke. Dan di situ gue harus menjelaskan lebih awal tentang apa itu Google Drive, cara pakai Google Drive, kenapa kita nggak butuh Microsoft Word untuk kita bisa kerja. Itu pertama kalinya gue jelasin sama orang gitu. Biasanya kalau kerja udah ngerti gitu kan. Ini link Google Doc gue gitu. Pas gue, enggak nih Google Spreadsheet kan. Ini bukanya gimana mas? Betul. Aduh. Terus ada yang bingung. Ini gue mau ngedit Excel gimana? Lu masih pakai Excel? 2015 men. Waktu itu ya. Mungkin bisa ceritain kali mas. Waktu kuliah tuh di mana, jurusan apa gitu. Oke, kuliah di Universitas Gunadarma dan kebetulan emang sejak
Mungkin sejak SD tuh gue udah emang seneng sama komputer gitu. Dan didukung juga sama orang tua. Jadi waktu mau kuliah ya nggak sulit lagi, udah pasti nih pakai, maksudnya masuk komputer gitu. Jadi makanya ambilnya informatika waktu di Guradharmanya gitu. Oke, keren. Nih Mas Gane, Mas Novan nih, itu orang dari yang kota cukup jauh di Sigli, di Aceh. Oh, dari Aceh. Iya, jadi merantau ke sini ya waktu itu ya. Gue lahir di kota yang mungkin orang nggak pernah denger tuh, namanya Sigli. Sigli. Kan kopinya tapi terkenal, kopi Sigli lumayan banyak. Salah satu ada. Lu berarti ke Jakarta waktu kapan? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Ya, jadi waktu kuliah orang tua emang bilang jangan kuliah di Aceh, keluar aja. Di Jakarta. Gitu. Dan lu punya keluarga di Jakarta? Ada. Dia masih pulang ke Aceh? Oh masih. Orang tua masih di sana juga. Orang tua masih di sana. 2004 apa yang terjadi? Masih di Aceh berarti 2004 kan? 2004 itu. Jangan bilang belum lahir ya, karena gua gak percaya. 2004 ya, fun fact, gue masih di Jakarta. Maksudnya memang udah di Jakarta ya. 2004 udah di Jakarta. Masih di Jakarta. Dan waktu kejadian itu yang pertama menyiarkan kan RCTI ya waktu itu ya. Dan orang-orang sekitar tuh teriak gitu, Van itu Aceh gempa gitu. Gue telepon ke rumah, waktu itu masih telepon ya, line gitu, nggak ada yang angkat gitu. Jadi pas itu gue baru tahu, belakangan gue baru tahu pada saat gue telepon itu nyokap gue tuh lagi merangkak keluar. Jadi emang nggak bisa jalan ya. Oh, karena itu posisinya masih gempa ya? Masih gempa, posisinya masih gempa, masih goyang itu, dan orang itu merangkak keluar. Jadi lu nggak bisa jalan lurus gitu. Iya. Wah, ngeri sekali itu, gerak, bumi itu gerak. Dan setengah jam kemudian gue telepon udah gak nyambung karena emang udah lewat airnya gitu. Dan gue lihat di di RCTI pun udah gak ada siaran karena emang udah terputus di sana. Jadi ya udah sejak saat itu, sejak detik itu, 3 hari kemudian gue lost kontak. 3 hari? 3 hari lost kontak. Wow. Jadi gak dapat kabar sama sekali keluarga gue gimana, selamat atau enggak. Setelah 3 hari baru ada telepon. Itu pun pakai satelit, telepon satelit katanya. Oke. Jadi karena emang line telepon kan putus semua ya. Jadi pakai teleponnya ya. Tapi gantian. Lo berhasil menghubungi keluarga setelah 3 hari kemudian? Iya, dari keluarga gue nelpon. Oh, dari Sigli? Bukan, dari kota gue di Banda Aceh waktu itu. Oh, di Banda Aceh. Ya. Wow. Tuh, jadi ya lumayan. Apa rasanya 3 hari tadi? Ini kayak berasa ini ya. Iya, kayak kasih gitu gak sih? Kayak kita tadi mau bahas IT deh. Bukan bahas Kita ngomongin tentang cikal bakal IT. Oke, cikal bakal kasir. Ya, tuh benar, gue waktu itu ngerasa kayak ya pasrah ya. Maksudnya kayak udah ini kan udah digariskan sama Allah gitu. Dan di situ gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan gue tanya ke keluarga juga nggak ada yang dapet kabarnya, ya nunggu aja gitu, semuanya pada nunggu waktu itu. Tapi alhamdulillah keluarga selamat. Alhamdulillah keluarga selamat. Dan setelah gue dengar ceritanya, terus kan keluar film 2012 tuh, wah itu gue merinding gitu, karena persis seperti diceritakan sama nyokap gue seperti itu. Jadi waktu dia lagi merangkak keluar, abang gue ngejemput, terus abang gue teriak, "Man, naik mobilnya segera," gitu. Karena itu udah kacau sekali, orang udah pada jalan berantakan lah pokoknya. Di jalan tuh udah rame sama orang, dan waktu mau keluar itu udah nggak bisa gerak karena mobilnya tuh penuh, jalanan penuh orang. Jadi abang gue juga nggak tahu lari kemana gitu kan, udah penuh orang sama sekali. Sementara waktu dia mau jalan itu jarak berapa meter itu udah kelihatan air setinggi pohon kelapa. Jadi lu bisa bayangin gimana adrenalinnya ya pada saat itu. Sementara rumah gue tuh cuma 1 lantai. Jadi udah pasti kalau nyokap gue masuk lagi mati itu pasti. Jadi untungnya di sebelahnya tuh ada rumah 2 tingkat. Jadi abang gue ya bilang masuk aja ke rumah gitu. Masuk aja ke rumah gitu. Ke rumah orang itu, ke rumah tetangga itu ya. Rumah tetangga. Jadi kita masuk ke rumah, naik ke atas, baru air lewat. Di situ abang gue nangis. Karena dia anaknya kepisah sama dia gitu. Oh, anaknya kepisah. Anaknya kepisah. Karena dia kan jemput nyokap gue gitu ya. Oh, anaknya di rumah ya. Anaknya di rumah. Jadi anak sama istrinya tuh di rumah. Tapi selamat. Alhamdulillah selamat semuanya. Sampai sekarang masih sehat semua ya. Alhamdulillah sehat ya. Wow. Jadi ya makanya pas nonton 2012 itu gue kayak relate banget, ini ya begini kejadian tsunami itu begitu bro gitu. Cuma nggak ada keluar lava-lava itu enggak ya, cuma pas dia goncang tuh tanah bergerak terus ada air naik, itu relate banget sama orang-orang yang ngalamin tsunami waktu itu. Wow, keren. Luar biasa itu. Habis itu nggak tahu lagi tuh mobilnya di mana, itu udah nyangkut di pagar orang gitu. Oh iya. Mobilnya nyangkut di pagar orang. Keren sih, Mas. Berarti baru setelah kejadian itu berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian bisa balik ke Aceh? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan, karena kondisinya tuh benar-benar nggak bisa didatengin, nggak bisa lah ya.
nggak bisa karena lumpur di mana-mana, terus ada kapal, ada mobil di mana-mana gitu. Dan mayat bertebaran di jalan. Bertebaran di jalan. Gue ingat banget itu pas malamnya Najwa Shihab yang pertama kali live. Itu aja dia sampai nangis loh. Najwa Shihab live tapi nangis. Segitu horornya kejadian pada saat itu. Betul. Wow. Gitu, jadi lampu mati, terus nggak ada nggak ada telekomunikasi putus kan. Dan di sekitar dia tuh mayat semua. Tuh jadi bisa bayangin gimana perasaan seorang wanita yang baru turun jadi anchor dia waktu itu ya. Belum dia masih jurnalis lapangan. Masih reporter lapangan gitu. Oke, jadi fun fact-nya walaupun pada saat itu kita ngalamin musibah yang luar biasa, kita itu banyak bantuan yang masuk dari berbagai negara. Dan salah satu yang menariknya adalah pada saat itu ada bantuan internet 5G. Pertama kali masuk Indonesia di Aceh. Di Aceh gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Jadi karena komunikasinya putus dan mereka nggak bisa nelpon atau nggak bisa terhubung kemanapun, akhirnya ada yang ngasih bantuan 5G pada saat itu. Jadi internet cepat pertama kali yang dirasakan Indonesia itu ada di Aceh sebenarnya. Pada saat lagi musibah seperti itu. 2005 berarti ya? 2005 ya? Karena kan Desember kan itu. Desember kejadiannya. 2005 itu kita udah mulai merasakan internet cepat pada saat itu. Oke. Itu karena yang masuk situ kan banyak NGO dari luar, banyak yang dari US gitu. Jadi mereka bukan cuma butuh tempat tapi juga butuh saluran komunikasi yang reliable untuk mereka bisa connect ke negara mereka. Oke. Itulah makanya akarnya ini ya. Teknologi itu akarnya dari Aceh jangan-jangan gitu, Mas. Akhirnya ada melahirkan seorang Mas Novan yang sekarang di Jakarta ngurusin per IT-an nih ya. Tadi Mas Gana mau nanya itu ya. Apa interestnya Mas Novan di IT? Di IT. Ya, mungkin sebelum sana lu ngelihatnya apa secara teknologi yang kemudian bisa membantu kejadian 2004 itu setidaknya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Sebenarnya kita tuh teknologi ya. Ya, sebenarnya itu kita punya teknologinya. Jadi pendeteksi tsunami itu kan sudah kita pakai sebenarnya di beberapa lautan lepas itu kita udah pasang alatnya gitu. Cuma masalahnya tidak ada penjagaan yang ketat terhadap peralatan itu. Beda sama negara-negara lain. Terus setiap kali ada yang mengganggu peralatan itu sanksi hukumnya itu sangat ketat, sangat jelas sekali gitu. Sebentar kalau kita dicolong-colongin. Oh gitu. Ya, alat itu dicolong-colongin. Ini bener ya? Apa kejadian gitu-gitu tuh bener ya? Bener. Diambil-ambilin. Gitu. Diambil-ambilin. Jadi kita udah punya kemampuan untuk mendeteksi tsunami seperti apa. Kita udah pasang alatnya juga di beberapa tempat yang memang berpotensi. Tuh, tapi ya itu tadi balik lagi karena masalah penjagaan yang nggak ketat, akhirnya ya kita nggak bisa punya deteksi dini. Jadi sangat sayang aja sih. Sangat gitu. Disayangkan bagian itu. Jadi sebenarnya itu tahap awal untuk kemudian kita bisa memprediksi lebih jauh kan. Karena kalau kita mau pakai teknologi yang lebih canggih AI gitu dan AI itu akan butuh data yang untuk dia bisa mendeteksi itu gitu. Jadi kita harus mentraining si AI-nya. Nah, harusnya dengan data dari sensor-sensor yang dilepaskan ke pantai itu tuh bisa menjadi bahan untuk dia bisa tahu ke depan itu akan terjadi seperti apa ke depannya. Gitu. Tapi karena dia semakin hari sensornya itu semakin sedikit, karena banyak yang colong, jadi agak sulit juga untuk dia bisa mendeteksi. Jadinya nggak maksimal. Gitu. Tapi emang interest lu terhadap teknologi itu terbangun sejak lu kecil, karena lu memang sudah kenal dengan komputer sejak kecil, atau memang ada poin-poin penting dalam hidup ini kemudian membuat lu menjadi tertarik dengan teknologi. Sejak kecil memang gue tertarik dengan barang-barang elektronik sebenarnya. Jadi gue hidup di masa-masa di mana orang itu baru mengenal TV berwarna. Oke. Ya, orang baru mengenal TV berwarna. Juga. Oh, seumuran bapak-bapak ini. Alhamdulillah saya paling muda di sini. Ya, mau nggak mau buka. Setidaknya di rumah gue maksudnya. Ya, jadi waktu gue kecil ada banyak elektronik baru yang muncul. Dan gue tuh suka mempelajari teknologi itu gitu. Sehingga di keluarga itu biasanya yang lebih tahu bagaimana cara mengoperasikan peralatannya itu gue. Jadi lu kulik ngajarin. Gue nguliknya means lu bongkar atau lu coba-coba fiturnya. Maksudnya coba fiturnya aja gitu. Jadi kalau di keluarga tuh misal kasarnya gini, cuma tahu ngidupin
sama matiin TV gitu misalkan gitu. Kalau misalkan dulu ada video player gitu ya, cuma bisa stop sama play gitu doang. Tapi gue bisa majuin, gue bisa mundurin, gue bisa otak-atik. Itu lu ngulik lah ya. Gue ngulik di situnya gitu, nggak mau bongkar sih, nggak cuma di situnya aja, tapi lebih ngulik ke fitur-fitur yang ada di dalam si elektronik gitu, jadi device tuh. Nah, makin kesini makin ada hal baru lagi, terutama waktu saat mulai booming komputer ya kali ya. Kesannya kejadul banget tuh. Nggak, maksudnya di daerah gue tuh karena gini, gue mesti jelasin, daerah gue itu adalah daerah yang terisolir. Jadi sejak zaman daerah operasi militer, Aceh itu memang sangat terisolasi. Ya. Jadi kita sering kali dapat informasi itu telat, termasuk buku pelajaran. Telat, kita pakai buku pelajaran yang bahkan diproduksi oleh vendor lokal. Gramedia tuh nggak ada di kita. Dulu balai pustaka nggak masuk? Balai pustaka, gue nggak kenal balai pustaka. Gue taunya Erlangga. Erlangga, oke. Ya, jadi hanya terbatas lah. Penerbit yang bisa masuk ke Aceh itu tuh terbatas sekali karena emang dikurasi sama pemerintah lokalnya. Jadi nggak boleh sembarangan buku yang masuk gitu. Jadi gue baru mengenal, maksudnya Aceh itu baru mengenal Gramedia pun setelah tsunami. Habis itu malu baru ada perkembangan di situnya ya, secara ekonomi apa gitu ya. Jadi lonjakan bisa dibilang peradabannya ya gitu ya. Setelah tsunami. Ada banyak sekali lonjakan peradaban, termasuk baik dan buruknya nyampur semua jadi satu di situ. Jadi sejak gue mengenal teknologi dan sampai pada komputer, gue baru melihat kompleksitasnya. Kalau tadi kan peralatan sederhana semua ya, player gitu, TV itu kan pada sederhana. Nah begitu gue nemu komputer, gue baru pertama kali nemu peralatan rumit di situ. Yang tadinya gue cuma bisa operasikan, gue jadi tahu tentang gue bisa lo menyuruh dia untuk melakukan sesuatu lewat komputer itu. Nah di situ baru gue merasa tertarik untuk ngedalami lebih dalam lagi gitu si komputernya, ngutak-ngatik rakitannya, lepas memori, ganti hard disk. Itu gue kenal itu waktu di SD pertama kali. SD, wow. SD ya. Keren. SD. Nah, tapi kan komputer dulu kan jauh ya dengan yang sekarang. Ya, gitu memorinya sih. Waktu itu berapa? Gue diketawain sih sama berapa mega? Mungkin masih yang pakai 5,5 DOS, 5,5 inch floppy disk. Oh, si floppy ya? Iya, benar-benar. 5,5. 5/4. 5/4. Iya. Yang lebar tipis. Kalian bahas apa ini? Iya. Padahal tadi gue ngomong floppy gitu. Iya, zamannya ini ya. Apa? Hard disk atau zamannya gue iPhone DVD. 6 lah gue lahir. Oh, iPhone 6. Iya. Ya, gue dari sejak komputer jenisnya tuh 286. Wah. 286. Pentium 286. Belum Pentium, Mbak. Apa namanya? Masih 286. 286. Pentium itu muncul setelah 386, baru ada Pentium. Oh. Jadi 286, terus 386, baru Pentium. Oh. Oke. Tuh, jadi masih dari zamannya 286. 286, prosesor 286 dulu. Bokap lo apa kerja kalau boleh tahu? PNS sih bokap gue. Oke. PNS. Jadi bener-bener yang dari teknologi lu doang ya Mas? Iya, cuma. Nggak ada keturunan atau apa yang ngajarin nih? Iya, untungnya gue punya bokap yang ngerti anaknya tuh minatnya apa. Jadi di support ya. Jadi support, bener-bener di support banget gitu. Dan waktu itu nggak banyak anak yang punya komputer di rumahnya. Tapi karena bokap tahu gue tuh seneng, karena gue sering ke kantor bokap, terus gue main komputer. Oh iya. Iya, gue kantor bokap, gue main komputer. Waktu itu main namanya Lotus 123. Iya, gak tahu arti ada sumur sama gue. Lu tahu ya? Tahu Mas? Gue tahu bukunya. Lebih lama lagi dong. Gue seneng banget tuh main itu aplikasi itu gitu. Up game Lotus itu. Bukan apa sih? Itu kayak Google Excel, kayak Microsoft Excel. Oh, gitu. Jadi buat spreadsheet pertama kali itu namanya Lotus 23 gitu. Dan terus masih pakai command prompt gitu kan ya? Iya, pakai command prompt. Wow. Jadi mulai dari situlah seneng. Wah ini bagus ya, bisa ngitung-ngitung angka gitu. Terus kenal WordStar, bisa nulis. Tawa lagi. WordStar tuh jauh sebelum. Oke, saya keluar dulu kalau gitu. Dia sebelum Microsoft Word dan teman-temannya gitu, itu WordStar gitu. Jadi itu kan zaman-zaman masih Bung Karno ya, berarti Mas. Presiden perjuangan. Kita. Sekarang tapi PDI perjuangan juga loh. Ini boleh nih nyebut partai. Oke, gitu. Jadi berangkat dari situ, berangkat dari lihat.
Langsung ngejauh dari kamera. Biar Mas Novan aja yang kan. Terus. Ya, karena udah kelihatan nih dari SD udah seneng sama komputer gitu kan, programming. Jadi pas gua kuliah, opsi awal pertamanya ya langsung ke computer science gitu. Computer science ya. Ya, gua nyoba di UI, di ITB. Maksudnya pas tes ya, pas UI, ITB, terus pas gua cek, wah nggak lulus nih UI, ya udah sebelahnya aja UI apa? Gunadarma gitu. Iya. Tapi yang penting sekarang lu bisa kasih impact ke banyak orang lah, gitu, masya Allah. Tapi menurut gua yang paling penting mungkin secara mentality ya. Bukan lu dari kampus mana, tapi secara mentality-nya tadi. Which is itu yang terbukti. Nggak, tapi poinnya mentality apa yang kemudian lu bawa dari Aceh ke Jakarta, kemudian lu bawa juga untuk membangun Kasir? Gua belajar dari bokap gua itu tentang helping people. Dari bokap gua tuh seneng banget ngebantuin orang. Dan itu divalidasi sama keluarga. Jadi ada banyak keluarga tuh yang setelah bokap meninggal tuh bilang tuh, bapak kamu tuh banyak sekali bantu kami loh dulu. Jadi gue berangkat dari nilai-nilai itu sebenarnya. Jadi makanya Kasir itu kan memang helping people. Iya. Idealnya tuh kita membantu UMKM tapi levelnya tuh yang menengah ke bawah. Tuh, jadi orang-orang yang kemampuan untuk bisa membeli software itu tuh rendah sekali. Tuh, makanya yang awal Kasir kita develop, kita rilis, aplikasinya tuh tersedia secara gratis sebenarnya. Bisa dipakai siapapun gitu. Jadi kita pengen bisa orang-orang yang nggak punya privilege untuk bisa pakai aplikasi itu bisa pakai gitu loh pada saat itu. Jadi mungkin dari situlah dasarnya kenapa helping people gitu. Karena gue punya kalau gue nyebutnya sih manifesto gue itu adalah to innovate the way people experience businesses. Jadi gue pengen fokusnya tuh ke people. Walaupun background gue tuh engineering. Karena bagi gue membantu orang untuk menyelesaikan pekerjaannya itu akan jauh lebih baik buat perusahaan. Karena pada akhirnya dia akan membantu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya. Wow, keren. Menarik. Ada lowongan nggak dikasih? Saya tanya bos saya dulu ya. Bapak bosnya. Iya. Menarik. Sekarang ya mungkin diupdate juga kali Mas. Maksudnya Kasir sekarang udah berapa banyak sih ngebantu orang gitu, dan impact apa yang user-usernya rasain lah gitu. Kasir sendiri saat ini kan installernya tuh udah lebih dari 1 juta. Dan 1 juta. Kita sudah berjalan, kalau secara perusahaan mungkin udah 9 tahun. Wah, Masya Allah ya. Ya, secara perusahaan udah 9 tahun. 9 tahun. Ngomongnya udah kayak 2015 ya. Ya, kita start kan 2015. Walaupun sebenarnya produknya itu sudah kita launch di 2017. Tapi kita mulai dari proses planningnya sampai development selesai itu dari 2015 kita startnya. Karena memang waktu itu kita bootstrap. Kita idealis lah, pengen coba mendirikan perusahaan ya pakai uang sendiri gitu. Bahkan waktu pertama kali gue resign, gue nggak gajian 6 bulan. Wow. Gitu, jadi hidup di balik ketek istri. Jadi untung punya istri yang punya pekerjaan ya pada saat itu. Jadi istri gajinya 200 juta gitu ya. Enak dong. Ngapain bikin perusahaan gitu. Wah, keren. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah lebih dari 1 juta installer. Kita udah dipakai lebih dari 514 kota. 514 kota. Ya, pedagang di 514 kota. Dan yang aktif setiap bulannya mungkin ada sekitar 30 ribuan UMKM. 30 ribu UMKM. 30 ribu UMKM. Jadi secara tidak langsung lu sebenarnya sudah menjangkau 1 juta orang setidaknya. Betul. 1 juta pedagang ya. 1 juta pedagang pelaku usaha. Itu impact yang sudah lu capai selama ini ya. Ya, insya Allah menjadi manfaat lah buat UMKM, terutama yang mikro. Amin. Apa specialty dari secara produk gitu ya? Ya. Feature apa yang kemudian dibawa Kasir dibanding kompetitor yang lain? Sebenarnya kalau ngomongin point of sales itu kan bukan sesuatu hal yang wow gitu ya. Karena POS itu sendiri adalah teknologi yang memang sudah ada sejak lama sekali. Mungkin udah 30 tahun lah si POS ini. Cuma bentuknya aja berbeda gitu. Nah, kita melihat sebenarnya tidak perlu ada satu teknologi yang baru kita hadirkan, tapi justru kita membuat teknologi itu lebih dekat buat mereka. Lebih gampang untuk diakses oleh siapapun gitu ya. Ini cuma masalah privilege aja gitu. Mereka bukan tidak bisa, maksudnya tidak bisa mengoperasikannya, tapi memang
tidak mampu untuk bisa membayar biaya bulanannya. Jadi waktu itu yang kita lihat sebenarnya mereka punya handphone, tapi handphone itu nggak bisa mereka pakai untuk membantu mereka bisnis gitu, bantu mereka usaha karena mereka ngerasa wah saya bayar 250.000 per bulan atau 3 juta per tahun itu terlalu mahal buat dia pada saat itu. Karena mikro itu kan hidupnya sangat pendek ya. Dia bisa bulan ke bulan, ada yang minggu ke minggu, bahkan yang lebih ekstrim ada yang hari per hari gitu. Dia bahkan nggak tahu apakah besok usahanya masih jalan atau tidak gitu. Jadi faktanya di level mikro itu seperti itu. Makanya mungkin itulah kenapa nggak banyak, mungkin jarang sekali ada aplikasi yang menyasar ke segmen mikro. Karena memang painful sekali untuk bisa penetrate di market itu. Dan yang menyebabkan kasir mungkin bisa masuk ke ranah itu adalah kita punya cost structure yang jauh lebih efisien. Kalau kita punya tim ribuan gitu ya atau ratusan, itu juga udah nggak memungkinkan kita untuk masuk ke segmen mikro itu. Jadi kita sadar bahwa mikro ini market yang sangat sulit untuk dipenetrasi. Bahkan bank-bank besar pun tuh nggak tertarik untuk masuk ke mikro gitu ya. Nggak semua bank lah berani masuk atau tertarik untuk masuk ke mikro gitu. Nah kita melihat ini barrier to entry-nya tuh besar sekali gitu, terutama dari sisi biaya. Makanya kita berusaha untuk menurunkan cost-nya kita, efisiensinya kita turunkan dulu, baru kemudian kita bisa gain more revenue di situ gitu loh. Dan ini hanya masalah scale ya kalau menurut kita, menurut kami di kasir ini hanya masalah scaling aja. Begitu kita dapat caranya untuk bisa penetrate, dan alhamdulillah sih sekarang udah bisa kita crack gimana cara masuk ke segmen itu. Dan kemudian the problemnya how to scale gitu. Nah how to scale ini yang kan mungkin butuh tambahan uang atau mungkin investment gitu ya. Tapi at least waktu kita dapat investment yang kita lakukan itu kita bukan menambah cost, tapi benar nambah revenue gitu. Karena kita yakin kita udah punya cost yang sangat efisien sekali gitu. Nggak perlu lagi nambah orang, nggak perlu nambah tools yang macam-macam gitu ya. Kita hanya perlu nambah armada untuk kita bisa expand the sales-nya gitu. Jadi sekarang fokusnya memang bukan pada penambahan secara produk, secara feature, tapi memang lebih fokusnya bagaimana menjadi lebih scale up. Betul. Secara size of user-nya berarti. Ya, kita ngerasa udah cukup sih dengan fitur yang kita sediakan sekarang ini. Mungkin beda dengan segmen yang lain ya. Mikro itu nggak terlalu butuh yang macam-macam ya. Nggak butuh macam-macam. Mereka tuh bahkan tidak bisa baca report yang terlalu complicated gitu. Enggak. Mereka yang penting tahu hari ini tuh jualannya berapa. Terus mereka tahu dapat uangnya tuh berapa. Itu aja. Karena itu yang mereka harus pegang. Mas, lu kan sebenarnya pegang IT development lah ya. Di mana? Di kasir gitu ya. Dan lu juga sebenarnya ngelihat data apa yang sebenarnya diinput sama teman-teman pengguna kasir tadi. Along the way lu melihat ada satu tren nggak? Misalnya seberapa sih sebenarnya rata-rata secara size usaha mereka, berapa sebenarnya rata-rata secara transaksi per harinya mereka, dan kita bisa tahu sebenarnya itu represent dari berapa transaksi per hari. Data-data itu kemudian apakah membentuk cara bermain kasir sekarang atau gimana Mas? Kalau kita ngelihat transaksinya sebenarnya ini satu hal yang sudah diketahui banyak pihak sebenarnya. Jadi dari pihak perbankan udah ngerti dia punya revenue, dan kita melihatnya juga sama. Transaksi mereka per bulan itu rata-rata sekitar 30 sampai 50 juta, hence the standard. Mikro itu kan memang standarnya 30 juta per bulan gitu. Dan kita melihat itu bisa ada satu hari mereka dapat 1 juta, bisa dapat 3 juta gitu ya, tergantung mungkin ini lagi sesi apa gitu, seasonnya gitu ya. Entah itu mungkin lagi ada liburan anak sekolah, apakah ini lagi lebaran gitu. Jadi ada seasonal yang memang mereka tuh tinggi transaksinya. Tapi umumnya ya itu di antara sekitar 1 juta atau 3 juta per hari. Per harinya. Per harinya itu, makanya per bulannya ya sekitar 30 sampai 50 juta lah yang mereka bisa dapatkan per bulannya itu. Dan kita memang kita melihat kecenderungan, terutama yang mikro ya. 80% sampai 90% orang-orang yang berada di segmen mikro itu tidak punya keinginan untuk mereka level up.
Oke, jadi mereka sebenarnya puas dengan kondisi mereka Puas sekarang. dengan kondisinya mereka seperti apa. Karena di dalam itu ada banyak orang yang memang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Memang mereka ingin mendapatkan uang tertentu hanya untuk memastikan anaknya sekolah. Atau pada saat anaknya sakit dia punya uang. Udah. Tidak banyak yang punya ambisi untuk kemudian jadi pengusaha besar. Gitu. Terutama di daerah ya, terutama daerah itu. Mereka sangat bersyukur dengan apa yang mereka punya. Itu makanya kita melihat tren di mana orang mikro kemudian naik ke level kecil itu tuh nggak terlalu signifikan jumlahnya. Nah, tapi itu justru jadi sangat clear buat kita bahwa yang perlu kita bantu itu selain kita membantu mereka untuk level up, kita membantu mereka untuk survive karena itu lebih penting. Mereka ya tadi ya, karena mereka hidupnya itu hanya waktunya pendek sekali gitu. Bisa bulan ke bulan, minggu ke minggu gitu ya. Nah, itu yang kita bikin jadi lebih pasti. Gimana mereka itu yakin bahwa saya minggu depan masih ada kok, atau bulan depan masih ada kok gitu ya. Tapi menarik Mas, dengan konsep tadi kan sebenarnya dibilang sebagai konsep yang sudah cukup gitu ya. Dengan kondisi sekarang gitu loh. Makanya jarang kemudian UMKM bisa naik kelas gitu loh. Pendekatan yang menarik adalah kasir kemudian memposisikan dirinya bukan sebagai orang yang berusaha untuk mengajak naik kelas, tapi gimana caranya kemudian teman-teman UMKM tadi bisa tetap survive. Apa reason di belakangnya kemudian bukan menjadi inspirasi untuk UMKM naik kelas? Reason bukan inspirasi. Sebenarnya kalau kita secara karena kalau aku boleh tarik ke belakang gitu ya. Sebenarnya kan dengan adanya kasir tadi yang memungkinkan kemudian UMKM tadi punya pendekatan profesional terhadap manajemen keuangannya mereka gitu. Tapi gue nggak ngelihat itu kemudian jadi inspirasi buat teman-teman UMKM untuk naik kelas. Nah, is there any reason ke sana? Nah, kenyataannya ya, maksudnya kita sih sebagai praktisi gitu ya, pengennya itu kan mereka memang naik kelas semuanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu yang kita temukan itu ya 80% sampai 90% UMKM yang level mikro itu mereka sudah cukup puas dengan apa yang mereka punya, nyaman dengan apa yang mereka udah punya gitu. Mungkin karena itu tadi mereka berasal dari keluarga kecil yang menghidupi keluarganya. Jadi usahanya itu dipakai untuk menghidupi keluarganya, bukan untuk membangun kerajaan bisnis gitu misalkan. Jadi ya tidak ada masalah dengan itu. Jangan dinasti ya. Dinas-dinas terkait, dinas UMKM. Itu. Jadi ya untuk segmen-segmen seperti itu ya tidak ada salahnya juga sih sebenarnya gitu ya. Walaupun memang kalau kita ngomongin dari perspektif ekonomi akan sangat membantu negara kalau kita berhasil level up mereka gitu ya. Sebagai contoh di Eropa itu level mikronya hanya 96%. Sementara di kita 98% lebih gitu ya. Jadi artinya kalau kita mampu meningkatkan 1% atau 2% aja level ekonominya si mikro tadi, itu udah membantu perekonomian negara tuh luar biasa sekali gitu. Udah setara sama ini Eropa. Tapi pertanyaannya apa yang membuat mereka tidak punya ambisi ke sana? Apakah karena memang keterbatasan akan ambisi tersebut atau memang karena mereka merasa sudah cukup? Karena dengan kondisi mereka sekarang pun juga mungkin di kampungnya mereka sudah jadi salah satu orang yang terpandang sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melakukan perubahan juga. Ya. Nah, ini sebenarnya balik ke culture masing-masing daerah sih sebenarnya ya. Kalau gue ngelihatnya tidak banyak orang-orang itu yang punya mimpi untuk menjadi besar. Dan sebenarnya nggak salah juga sih orang cukup ya dengan apa yang dia punya itu tuh ya nggak ada salah juga. Tapi orang-orang yang punya mimpi untuk suatu saat dia menjadi perusahaan yang besar atau usaha yang besar itu tuh nggak banyak di Indonesia atau di daerah itu tuh nggak terlalu tidak terlalu menonjol lah orang-orang seperti itu. Sehingga pada umumnya yang mereka lakukan ya mereka hanya buka usaha untuk memastikan keluarganya itu terpenuhi kebutuhannya, mulai dari mungkin makanan, pendidikan, kesehatan, gitu. Itu udah cukup buat mereka gitu. Makanya kita sangat menghargai orang-orang seperti itu dan begitu kita tahu positioning seperti itu ya kita yang kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk memastikan usaha mereka tetap bisa berjalan, at least itu.
Kalau kita bisa membantu mereka naik level gitu ya mungkin itu bonus. Naik kelas ya. Itu bonus lah. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya tahapan pertama adalah kita ngebantu mereka untuk survive dan tahapan selanjutnya ya kalau bisa mereka kemudian punya pemikiran untuk expand, untuk bisa naik kelas tadi. Yes, of course. Betul. Lebih di mindset ya berarti ya. Mindsetnya benar. Mindsetnya itu kayak udah mayoritas itu pemikirannya mungkin seperti itu. Kalau di luar kan kayak misalkan di US mereka tuh kan punya American Dreams gitu ya, yang mereka tuh berfantasi seperti apa kehidupan mereka ke depannya. Nah, di Indonesia mungkin kurang sih narasi seperti itu ya. Makanya mulai banyak tuh gerakan-gerakan yang menumbuhkan narasi-narasi seperti itu. Jadi lebih ke mendorong orang-orang untuk punya narasi tentang ke depan dia itu seperti apa gitu. Sehingga kita bisa ngelihat orang-orang yang mungkin punya usaha dan punya gerakan untuk membuat kehidupannya itu lebih baik ke depannya gitu. Wow. Tapi kalau ngomongin mindset nih Mas, menularkan mindset itu kan sesuatu yang sulit ya. Apalagi kemudian mindset tersebut bisa menjadi sebuah action gitu loh. Kalau dari lu pribadi, bagaimana kemudian merubah mindset tadi menjadi sebuah aksi yang nyata? Berat sekali ya Pak. Ya, mungkin bisa dikutip hadis apa tertentu kali. Dari itulah masyarakat ekonomi syariah lah yang bantu ya. Bapak Ketum ya. Butuh bantuan dia. Secara kalian berdua dari kasir kan mungkin bisa dibantu. Pertanyaan dari grup C. Ya, ini jawabannya sangat-sangat bervariasi, tapi dari apa yang gue pahami adalah orang-orang itu akan bergerak untuk mengikuti sesuatu begitu mereka melihat yang di sebelah dia itu melakukan hal yang sama. Artinya begitu kita melihat lebih banyak orang yang terinspirasi dan kemudian melakukan hal tersebut, itu akan otomatis menggerakkan banyak orang untuk melakukan perbaikan dalam hidupnya. Jadi dengan podcast seperti ini menyentuh banyak orang, memasukkan ide dalam pikirannya, itu akan membantu orang-orang ini kemudian untuk tumbuh juga gitu. Karena ibaratnya kalau kita nongkrong di sebuah circle yang gitu-gitu aja, ya kita kan gitu-gitu aja. Tapi begitu kita berhasil menyentuh satu orang dari circle itu dan kemudian dia membawa narasi itu ke circle-nya, ada kemungkinan akan lebih dari satu orang yang kemudian tersentuh kan. Dari cuma satu orang itu jadi 2, terus jadi 3. Begitu jadi 3 kan udah mulai jadi satu tren di circle itu. Maka mau nggak mau ya trennya orang Indonesia kan ikut gitu ya, daripada dianggap ketinggalan gitu ya. Makanya otomatis kan ikut gitu ya. Artinya kalau misalkan ada satu ide yang tumbuh di kepala mereka bahwa enak loh dagang gitu misalkan, enak loh kita menjalankan usaha sendiri di rumah gitu. Satu orang berpikiran seperti itu, kemudian dia ngobrol sama teman-teman satu circle-nya. Awalnya mungkin dicengin gitu, diketawain gitu, tapi gitu ngeliat, wah gila nih anak udah bisa beli mobil gitu kan. Pasti kan mikir gitu ya. Dan ada 1-2 orang yang mungkin akan nanya, bro ajarin dong cara lu gitu-gitu. Jadi untuk bisa mengubah pemikiran seseorang itu kan ranah Tuhan sebenarnya. Berat. Iya dong. Kita nggak bisa bilang berat. Uncontrollable di kita. Uncontrollable gitu. Berat. Nggak mungkin kita bisa mengubah, misalkan ngomong sama siapa ini malu gitu ya. Gue bilang, bro, lu cobalah nyelam gitu atau diving gitu. Kalau memang dari Tuhan itu tidak menggerakkan lu, ya lu nggak akan pernah ikut diving gitu loh. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai narator gitu ya sebenarnya kan, kita kan narator nih, dan podcastnya kan narator gitu ya. Kita hanya bisa menyebarkan message-nya itu sebanyak mungkin dan seluas mungkin udah. Sampai pada satu saat ada jiwa yang tersentuh, ada orang yang mengikuti narasi itu dan kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada sekitarnya. Wow. Istilahnya menurut gua ya. Betul. Istilahnya memperbesar kemungkinan dengan semakin banyak menyentuh orang tadi, semakin besar juga kemungkinannya. Iya, kita hanya perlu narasi kok menurut gua. Makanya gua setuju banget salah satu message dari Pak Gita Wirjawan itu adalah kita butuh lebih banyak narator. Karena saat ini kan narasi yang masuk ke anak-anak muda terutama ya, itu kan dipengaruhi dari konten-konten yang mereka lihat dari YouTube, TikTok dan sebagainya gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar porsi narasi-narasi yang bagus. Dan kita nggak bisa menyalahkan bahwa platformnya salah, enggak. Tapi orang-orang yang mau membuat narasi baik, creator yang harus kita dukung ya, harus kita naikkan gitu. Pak, ini menarik Pak, kita ngomongin platform karena platform kan definitely sekarang dibuat oleh manusia, tapi sebenarnya dikurasi oleh AI. Sehingga apa yang kita konsumsi tadi sebenarnya adalah bagaimana kemudian AI memaksa kita untuk terus-menerus mengkonsumsi platform tersebut begitu.
Lu sebagai seorang bapak dari 2 orang anak, gimana lo ngeliat kondisi ini? Ya cemas ya pastinya ya. Karena ada banyak sekali konten yang bahkan anak gue tuh sering lihat YouTube gitu, dan walaupun YouTube Kids pun ada banyak konten yang akhirnya lolos. Walaupun udah dibilang ini adalah konten buat anak-anak gitu. Tapi pada kenyataannya banyak sekali konten-konten yang akhirnya lolos gitu. Jadi sebenarnya kita akan hidup di masa dimana mungkin akan sulit untuk kita sebagai manusia bisa mengontrol apapun yang akan didengar oleh anak kita, ditonton oleh anak kita gitu ya. Nggak kelihatan di device, tapi kelihatan di display panel yang ada di luar gitu kan. Atau dari perilaku temannya. Atau dari temannya gitu. Gimana kita menghalangi itu gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai mungkin orang tua adalah menanamkan value-values yang kita percaya, yang kita rasa ini akan menjadi penjaga dia dimanapun dia berbaur. Dan itu yang gue pelajari dari orang tua gue gitu ya. Jadi gue dari awal sekali, dari kecil ya, orang tua gue tuh mengajarkan untuk tidak menyentuh, misalkan contohnya nih ya, tidak menyentuh minuman keras. Dan setiap kali ada tayangan minuman keras gitu, kayak film Dono atau film apa gitu tuh. Dono nggak tahu. Dono gitu. Nyokap gue tuh selalu bilang itu tuh minuman haram ya, jangan sampai minum itu gitu. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama kan jadi terpatri ya di kepala gitu. Sehingga waktu gue masuk ke circle yang memang minum, gue nggak tertarik untuk minum. Atau contoh lucunya gini aja. Lu beli-beliin aja. Beli-beliin. Penyuplai. Ternyata dia berbisnis di sini. Kayaknya lebih bagus jadi yang jualan. Kayaknya lebih cuan ya jualan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi gue belajar dari orang tua gue ya. Ya doktrin lebih bagus ketimbang tontonan gitu. Orang tua lah yang harus membentuk benteng pertama gitu. Gue setuju sama statement itu. Benteng pertama itu adalah rumah gitu. Karena setelah dia keluar dari rumah kan kita nggak tahu dia ngapain. Udah nggak bisa kita nggak mungkin juga kita kontrol gitu. Jadi so dari situ ya gue nggak mungkin kita mengontrol teknologi. Gue nggak mungkin mengontrol platform apapun yang akan dia tonton atau dia pegang gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kepalanya gitu. Jadi dengan kita doktrin, kita selipkan ide-ide tentang value-value yang baik gitu. Itu value apa yang lu pegang? Gue meneruskan legacy dari bokap gue sih, berlaku baik sama orang. Membantu banyak orang tadi. Iya, membantu sama orang. Wow. Keren. Di sini itu aja gitu. Jadi at least walaupun kita mungkin orang introvert gitu ya, kayak gue kan orang introvert gitu ya. At least ya kita bisa mempermudah hidup orang lah gitu. Dan itu yang gue lakukan dengan teknologi gitu. Gue teknologi itu nggak. Are you saying kalau orang introvert tidak mudah untuk membantu orang lain atau gimana? Karena terlihat tidak antisosial ya. Oke. Jadi seolah-olah nggak berkontribusi kesannya. Iya, kesannya nggak berkontribusi karena kita nggak membaur. Oke. Kita kan selalu keluar dari itu ya, keluar dari circle gitu. Tapi orang introvert tuh bisa kok membantu orang-orang lain gitu dengan cara dia sendiri, dengan mungkin nggak dengan cara kebanyakan kalau orang ekstrovert kan ngomong gitu ya, senangnya ngomong gitu. Orang introvert kan nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu. Gue ada syarat aja nih. Nah, silakan diminum. Silakan promosi. Nah, Mas, relate tadi itu kan lu sempat bahas tuh cost structure dan AI tadi, Mas. Ganda sempat bilang gitu. Nah, di mana kasir kan harus jagain cost-nya tetap efisien supaya bisa menggapai lebih banyak lagi dan bisa ngasih harga yang affordable lah buat si user-usernya gitu. Nah, ada nggak sih penerapan AI di cost structure secara teknologi gitu di kasir? Mungkin lu bisa ceritain kali, Mas. Apa? Jadi menariknya mungkin ini satu hal yang dipelajari di masa-masa sulit ya. Jadi orang-orang yang berada di masa sulit itu pasti akan punya cara-cara kreatif untuk dia bisa menjalankan bisnisnya atau kehidupannya. Ilmu gitu. kepepet lah ya. Ilmu kepepet gitu. Jadi satu hal yang kita nggak mungkin bisa pikirkan kalau kita tuh punya kemudahan, punya abundance gitu tuh nggak mungkin kita bisa punya cara-cara seperti itu. Nah, waktu kita dipaksa untuk bisa running dengan operasional yang sangat mepet gitu ya, dari sisi budget, dari sisi resources gitu. Mau nggak mau kita akan mencari segala cara gitu ya, ataupun segala tools lah
yang bisa untuk membantu kita menjalankan usaha kita tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi kasir pada saat ini udah punya lebih dari 30.000 active users, tapi kita hanya punya 30 orang di dalamnya. Banyak yang akan bertanyakan, wow, kalian gimana bisa running mempertahankan orang segitu banyak dengan cuma 30 orang? Karena yang lain kan ngebayangin punya ratusan orang gitu, ratusan tim gitu. Nah, pada saat kita melihat kita punya keterbatasan di situ, kita mencari teknologi apa yang bisa ngebantu kita gitu. Karena teman-teman nggak mungkin mengerjakan itu semua. Udah pasti mereka kan overwhelmed gitu ya. Kalaupun kita bisa paksa, pasti mereka nggak punya kehidupan. Mereka akan sibuk dengan kerjaan gitu dan nggak mau juga. Pada prinsipnya di kasir itu kita tidak mau sampai orang itu jadi sangat work ethic itu terlalu workaholic banget gitu loh. Seolah-olah hidupnya hanya untuk kerja. Nah, kita berusaha untuk membalance itu. Dan situ akhirnya kita coba research, kita cari tools apa sih yang bisa bantu tim marketing, bisa bantu tim sales, bisa bantu tim customer tech, service, gitu ya, customer service gitu ya. Dan syukurnya kita hidup di zaman yang memang udah sangat berlimpah sekali teknologinya gitu. Mau tools apapun ada gitu ya. Kita mau bantu untuk kita mau bikin video dengan mudah ada toolsnya gitu. Dan dari sisi engineering juga mau bikin coding juga otomatis juga ada toolsnya. Jadi apa lagi gitu. Nah, salah satu yang kita lihat ya untungnya di awal 2023 ya, itu kan ChatGPT udah muncul gitu. Dan pada saat kita memutuskan untuk mengotomasi pekerjaan teman-teman, ya kita akhirnya ngelihat cara termudah ya kita pakai AI lah gitu ya. Apa yang AI bisa bantu dari semua pekerjaan teman-teman. Nah, salah satu yang kita lihat yang paling gampang teman-teman marketing gitu. Jadi teman marketing ini hanya butuh bikin konten gitu misalkan. Mereka butuh konten untuk di-post di Instagram gitu. Dan sebelumnya kita harus mikirin secara manual gitu. Ada 12 bulan atau 54 minggu gitu ya. Kita harus pikirin nih 54 konten gimana cara mikirinnya gitu. Harus semedi tiap hari ngeliatnya. minggu ini apa gitu. Tapi begitu ada ChatGPT ya kita tinggal kasih prompt, tolong buatkan konten mengenai point of sales yang fiturnya terdiri dari A, B, C, D dan penggunanya adalah segmen mikro, gaya bicaranya begini, terus postingan itu selama 54 minggu gitu. Dan dia langsung bisa generate kontennya gitu, berikut gambarnya malah. Berikut gambar. Jadi dari tim marketing itu hanya tinggal mempersiapkan atau scheduling gitu ya, scheduling kontennya per minggu sehingga kita bisa langsung bisa punya konten selama 1 tahun ke depan. Gitu. Udah siap tuh tinggal di post aja gitu. Dan itu saving time jauh sekali. Saving time dari sisi marketing, dari cost. sisi saving cost juga. Dari tadi mungkin butuh banyak tim marketing, mungkin hanya 1-2 orang aja gitu untuk memastikan kontennya itu running, atau mungkin ada butuh tambahan konten mendadak gitu ya. Ada ad hoc, ada viral itu yang mungkin kita masukkan ya, itu mungkin butuh intervensi. Di sisi lain ada ya engineering atau tech gitu ya. Nah, kita punya AI yang ngebantu untuk coding. Jadi teman-teman tadi yang mesti mikir, aduh ini gimana ya biar logiknya gini. Tinggal lempar aja. Ini saya pengen bikin script ini, itu di generate code-nya. Kita tinggal copy paste gitu ya. Wow. Jadi gampang sekali gitu. Pokoknya tadinya makan waktu berapa lama terus jadi berapa detik Mas? Sebelumnya itu berapa lama gitu untuk ya mungkin sederhana gini, untuk bisa mendevelop satu kita nyebutnya satu function gitu misalkan gitu ya, mungkin butuh 1 harian gitu. Nah dengan ada itu tinggal bilang aja kita butuh function untuk melakukan ini dengan logik seperti ini. Kadang-kadang kan logiknya itu ada yang mudah, ada yang sulit, rumit gitu ya. Nah itu bisa di-generate dengan mudah oleh si ChatGPT. Ada satu function walaupun kesannya sederhana, tapi begitu masuk algoritma yang lumayan complicated, ya kita kan butuh tes terus ya, ini salah, ini benar, ini salah, benar. Nah, dengan ChatGPT ini dipermudah gitu. Jadi dia udah tahu best practice-nya seperti apa, di-generate sama dia, langsung running function-nya, copy paste. Running. Mas, dengan semua kemudahan itu, menurut lo posisi manusia kemudian ada di mana? Ini sangat filosofis sekali sebenarnya tapi ya. Tapi balik lagi disclaimer, ini menurut gua. Iya. It's okay. Ini menurut lu memang. It's okay. Jadi sebenarnya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia pada saat ChatGPT atau AI mulai mendominasi itu adalah kita kembali menjadi manusia. Maksudnya begini.
sadar atau enggak, semua mungkin satu ruangan ini kita sangat attach sama handphone. Ya, sehingga atensi kita itu ke device. Akan lebih sedikit waktu kita untuk merasa boring, bosan. Padahal kalau dipelajari, ketika kita lihat lebih dalam lagi, AI itu secanggih itu karena dia belajar dari semua tingkah laku manusia. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk muncul dengan satu solusi atau dengan satu konten ya. Itu pasti satu hal yang dia pelajari dari satu orang manusia atau banyak manusia gitu. Artinya AI ini akan butuh banyak sekali output dari manusianya. Nah, manusia yang akan berhasil kemudian adalah yang berhasil untuk bisa memberikan output buat si AI-nya gitu. Untuk si manusia ini kemudian bisa memberikan output yang tidak ada dalam learning database-nya dia, maka dia harus menemukan satu hal yang baru. Dan tidak mungkin dia bisa menemukan satu hal yang baru kalau dia tidak merasa bosan. Jadi satu hal yang dijauhi oleh orang sekarang justru adalah sumber kekuatan kita. Wow, menarik. Jadi kita harus mendorong you have to untuk feel bored. You have to feel bored. Jadi artinya kita harus menjauhkan dari teknologi sebenarnya. Kita harus punya jarak dengan teknologi, membiarkan diri kita untuk kemudian merasa bosan, dan pada saat itulah kita baru bisa membuat sesuatu yang nggak ada dalam learning database-nya AI. Wow, keren. Itu menurut gua. Tapi pertanyaannya gini mas, setelah lo merasa bosan, apa yang lo lakukan? Gua akan punya imajinasi tertentu sih. Jadi kasir itu juga bentuk dari kebosanan gue sebenarnya. Bosanan dari apa yang gue lakukan selama 15 tahun. Jadi gue bosan untuk bikin aplikasi buat orang mulu. Gue bosan kayaknya gitu-gitu aja yang gue kerjain gitu ya. Makanya lahirlah kasir gitu. Jadi semua bentuk kebosanan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Wow, begitu kita punya. Beda sama comfort zone ya berarti. Si bosan ini bukan comfort zone itu di kondisi di mana memang lu udah merasa bahwa hidup lu baik-baik aja gitu kan. Dan ya kalau gue pribadi gue merasa gak nyaman. Iya, justru berbeda dengan kebosanan tadi. Kebosanan lu merasa tidak nyaman dengan kondisi lu sehingga memaksa lu untuk melakukan sesuatu. Iya. Tinggal pertanyaannya apa yang akan lu lakukan dengan kebosanan lu tadi. Iya. Karena kan kebanyakan orang adalah melakukan hal destruktif dengan kebosanannya tadi. Buka reels dan lain-lain. Iya, maksudnya kan jadi ya bosan lah main handphone deh. Iya, gitu kan. betul. Padahal banyak hal yang lebih. Makanya ketika bosan justru kita harus menjauhkan diri kita dari teknologi. Kemudian menyelami diri kita sendiri mungkin ya. Karena kan sebenarnya yang sumber inspirasi yang tidak ditemukan oleh sebuah sistem AI adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyelami diri kita dan. Tapi ini mungkin agak menyimpang. Tapi this might be a last question lah ya. Kebanyakan orang kemudian begitu berinteraksi dengan teknologi adalah mereka takut akan rasa bosan itu muncul di hadapan mereka. Karena ketika tidak ada distraction tadi adalah mereka pada akhirnya harus menghadapi diri mereka sendiri. Dan mungkin sumber ketakutan terbesar adalah ketika mereka menghadapi diri mereka sendiri. Jadi it might be very very challenging kemudian ketika orang merasa bosan, kemudian mencari itu ke dalam dirinya sendiri, it might be very very hard untuk orang bisa melakukan mungkin itu. Ada trauma atau hal-hal yang pengen dia lupakan. Bisa jadi sih. Dan itulah kenapa ada psikolog dan psikiater sih menurut gue. Justru itu betul. Justru itu akan sangat-sangat penting gitu. Karena gue pernah melihat sebuah video yang menggambarkan betapa luar biasanya alam semesta. Mungkin kalian juga pernah lihat videonya ya, dimana dia melakukan zoom out. Dari mulai mata dia zoom out terus dia sampai ke planet terbesar. Kemudian ke mata gitu ya. lagi. Nah kemudian ada juga video yang melanjutkan bahwa dari mata itu didalik ke dalam. Maksudnya ke bumi. Ternyata lebih luar biasa lagi gitu loh. Dan ada satu lagi video yang menurut gue juga luar biasa. Ini video hampir 1,5 jam tentang DMT yang dia menggali ke dalam pikiran kita. Jadi di dalam pikiran kita itu ada banyak hal yang kita nggak tahu sama sekali bahwa itu ada. Ada satu zat yang kalau kita konsumsi kita akan tidur dalam waktu 15 menit, tapi kita berada di dalamnya 5 tahun. Wow. Jadi segitu dalam kepala kita. Dan kita inilah, gue kira mau dikeluarin. Inilah dia. Itulah makanya kopi tahunya gitu doang. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa kita perlu bosan gitu. Karena kita nggak pernah tahu sedalam apa pikiran kita. Kita menganggap yang kita tahu ya gitu-gitu doang gitu ya. Ya mungkin yang kita pelajari atau yang kita ingat setahun terakhir gitu. Tapi
apakah lu tahu dari mulai lu lahir sampai lu sekarang itu ada sesuatu hal yang bisa lu angkat. Iya. Ada yang bisa menjadi ide atau bisa jadi output buat lu sebagai manusia yang lu bisa feeding atau train buat si AI-nya. Ya itu gambaran betapa luasnya semesta kepala kita gitu ya. Kalau kita ngelihat bumi kita atau semesta kita segitu luar biasanya, sebegitu besar atau luasnya juga semesta alam kepala di kita dalam kita gitu. Sendiri ya. Nah, kita jadi bosan itu akan kemudian membantu kita untuk menggali sebenarnya apa sih yang kita alami, apa sih yang bisa kita angkat dari apa yang kita alami sejak lahir sampai sekarang untuk kemudian jadi output kita gitu loh. Jadi satu ide gitu. Wow. Gue pertanyaan terakhir sih dari gue ya. Iya, silakan. Tadi kan udah pertanyaan terakhir dari lu. Oh iya. Gue udah nanya langsung di stop sama dia. Lanjut. Enggak, ini sih Mas. Balik ke AI sih Mas. Tadi kan penerapan di dalam industri ya, satu perusahaan gitu udah ngasih impact yang cukup ini gitu. Dan sekarang kita lihat beritanya di government udah mulai nerapin AI untuk beberapa hal. Salah satunya ya pembatasan BBM bersubsidi dan lain-lain gitu. Nah menurut lu ada lagi nggak sih yang sebenarnya bisa government lakukan dan itu impactful gitu dengan AI gitu? Nah, atau mungkin government kita nggak bosen, jadi dia nggak ini gitu. Kitanya yang bosen ya. Kita yang bosen. Oh, gini-gini mulu gitu. Maksudnya kok hidupan kita gini-gini mulu gitu. Hidup kita gitu gini-gini bener. Ya. Ya, jadi penerapan AI dimanapun sebenarnya akan sangat menarik sih gitu. Cuma bedanya kalau penerapannya di pemerintahan mungkin akan dampaknya dirasakan tuh luas sekali gitu. Agree. Nah, di tempat yang kebijakan dijalankan tuh akan sangat luas sekali dampaknya. Ini pernah gue diskusikan juga dengan teman gitu yang memang dekat dengan pemerintahan gitu. Dan salah satu ide yang gue tawarkan untuk diimplementasikan adalah sederhananya gini aja. Kita itu sebagai warga negara kan kadang suka bingung ya. Kita mau nanya sesuatu hal ke instansi itu sulit untuk dapatkan informasi. Atau sederhananya mau ngurus KTP lah gitu. Kita nanya ke, walaupun udah ada tulisan kan, kalau ada pertanyaan hubungi ke WhatsApp ini. Begitu kita kirim WhatsApp, dibalasnya minggu depan gitu ya. Jadi sulit untuk kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Nah bayangkan kalau jalur-jalur komunikasi seperti itu digantikan sama AI. Jadi orang bisa menanyakan apapun yang mereka pengen tahu tentang sebuah instansi atau mungkin tentang sebuah daerah ya. Untuk mengurusi banyak hal yang menyangkut kehidupan mereka, mulai dari perizinan usaha, perizinan rumah gitu ya, atau sesimpel bikin KTP, itu harusnya ada engine AI yang membantu mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu, sehingga orang-orang yang ditugasi itu bisa mengerjakan hal yang jauh lebih impactful buat kebijakan yang dijalankan di daerah tersebut gitu. Itu dibanding administratif. Ya, dibanding dia hanya menjawab WhatsApp gitu ya. Mending serahkan itulah kepada AI sehingga orang-orang yang memang bekerja di pemerintahan itu bisa lebih serius atau mungkin lebih fokus untuk memikirkan gimana biar kebijakan itu bisa ngasih dampak yang lebih baik dan memudahkan orang banyak. Itu sebenarnya seperti itu. Itu contoh sederhana aja gitu yang kalau mau dieksekusi besok pun udah bisa langsung kan. Kita tinggal kasih dia PDF yang mungkin udah dibuat terus di-share API-nya atau asisten playground-nya gitu ya. Di ChatGPT orang udah bisa akses semua gitu. Nggak harus bikin aplikasi gitu. Dari ChatGPT Marketplace ya. Itu udah bisa langsung di-share ke orang-orang, bisa akses dan dia bisa dapat informasi yang dia mau gitu. Itu contoh paling sederhana yang bisa langsung dieksekusi besok gitu. Kalau dalam yang penerapan yang lebih dalam, pemerintah tuh punya banyak sekali data-data fundamental yang sangat tidak banyak orang punya. Tidak banyak private sector yang punya gitu loh. Seperti data pribadi kita gitu ya, data pendapatan kita gitu. Nah, itu harusnya tuh bisa menjadi dasar learning buat si AI ini untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil di daerah itu. Menarik. Sederhana itu begitu aja gitu. Dan itu kan sangat spesifik untuk masing-masing daerah. Nggak bisa di-apply secara general gitu. Kita harus ngelihat spesifik daerahnya itu seperti apa gitu. Makanya di sini gue tuh sebenarnya kurang setuju dengan yang namanya database satu pintu ya. Apa sih? PTSP. Satu database. Jadi ada gerakan satu database. Pusat data nasional. Hubungan dengan itu infranya. Cuma hardware gerakannya satu data nasional gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak akan membantu banyak gitu loh. Karena akan justru memberatkan proses learningnya dan pastinya akan mahal juga. Justru secara cost akan lebih murah kalau
proses learningnya itu dilakukan di masing-masing daerah gitu. Jadi daerah-daerah itu dikasih kesempatan untuk mereka ya udah train aja boardnya atau training aja AI-nya. Ini daerah dia tuh punya masalah ini, datanya segini. Kira-kira apa yang harus saya bikin kebijakannya itu kan langsung ketahuan kok. Menarik. Keren. Sederhananya gitu. Wow. Wah keren banget ya. Itu. Jadi pelajarannya kalau gue lihat banyak banget sih Mas. Maksudnya ke AI dan gimana kita memanusiakan diri kita sendiri gitu ya sebenarnya Mas. Gitu. Dan ya alhamdulillah nih udah sejam Mas Novan di sini. Thank you banget. Kirain tadi sebentar doang. Iya makanya. Tadi kan kita bahas bosen nih. Nah ini mungkin kita bilangnya pemirsa. Mungkin teman-teman udah ini kita belum bosen gitu, jadi kita harus stop dulu supaya bosen, supaya dapat inspirasi lagi, gitu nggak? Bener Mas Novan ya? Tapi tadi ilmunya banyak banget, intinya sebagai manusia AI itu bisa sebenarnya kalau kita manfaatin dengan benar, kita bisa lebih membuat manusia lebih valuable dan lebih manusiawi. Gitu. Gitu. Jadi thank you teman-teman. Sini ada Mas Ganda, saya Angga sama Mas Novan. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Founder Talks berikutnya.